Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mbak Rere Channel. Halo, assalamualaikum. Halo. Di YouTube channel aku kali ini aku lagi main di rumah teman sama nih Dede. Nih busui ya. Dia udah busui dan saya ibu hamil, bumil. So buat kalian yang belum subscribe di channel aku, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, kali ini aku lagi sama Dedek Via. Kayak Via ini namanya Dedek Via dan maknya kan menyusui. Mama kan. Jadi di vlog aku kali ini, di channel aku kali ini, aku mau sharing soal kehamilan. Jadi memang sih dia lagi nggak hamil, dia udah babynya berapa bulan ini ya? Udah 3 bulan. 3 bulan gemoy. Ya Allah, Dedek kemarin pengen Pajero ya, Dek ya? Iya, Mimi mau beliin Pajero. Pajero sayang. Nah, di YouTube aku kali ini aku mau sharing-sharing soal kehamilan. Jadi ceritanya itu kebetulan aku sama dia itu kita kontrol di satu dokter, jadi dokter Arifin. Kita kontrol sama dokter Arifin. Jadi apa sih nanti bakalan bedanya kehamilan aku ini sama dia nanti? Jadi di bulan pertama, kedua, ketiga sampai 9 bulan. Nanti next di video bakalan kita adain tanya jawab lagi soal kalau aku udah lahiran. Jadinya bisa ngobrol-ngobrol bareng tentang baby. Iya, terus gimana ya? Enaknya juga kita sharing aja dari pertama awal kita apa namanya nih? Kok lupa? Ini promil. Iya, promil. Kalau kemarin aku promilnya aku kebetulan dia yang ngajakin buat kontrol sama dokter Arifin itu di Siloam. Jadi waktu aku lagi hamil ya, Mia? Iya, dia lagi hamil, jadi aku kebetulan nemenin dia, jadi sekalian aja. Halo Kai. Jadi sekalian kamera. No. Oke, cut. Sekarang dedeknya udah out ya, kamera. karena dedeknya lagi rewel, nggak mungkin juga diajakin, nanti malah kitanya lagi nggak fokus. Jadi pertama kemarin kita dia Aku hamil berapa bulan kemarin ya? hamil 5 bulan. Jadi pas dia ya udah ngojok-ngojokin buat ayo cek gitu kan, karena memang setiap individu, setiap orang juga punya keluhan masing-masing gitu kan. Kalau kita kemarin keluhannya sebenarnya sama, akan tetapi yang namanya rezeki kemarin dapat setelah aku kemarin kontrol bulan ini kontrol, terus bulan berikutnya aku coba tes lab dulu nih, tes lab. Jadinya kita tuh ke dokter itu untuk promil, dan di promil itu kita butuh tes lab. Iya, butuh tes lab. Itu tes kesehatan suami istri aja. Terus kalau aku kemarin alhamdulillah itu 1 bulan ketemu sama dokternya, dicek bagaimana kondisinya. Alhamdulillahnya setelah dikasih vitamin, aku 1 bulan langsung hamidun. Kalau kamu? Aku promil itu sampai 4 bulan nih. Jadi pas bulan pertama aku hamil bulan 2 positif itu ya. Bulan 2 jadi 10. Dari bulan 10 kayaknya bulan 2 tuh positif, jadi masuk ke 4 bulan lewat ya gitu baru positif. Dan itu aku hampir tes lab 2 kali. Dia hampir tes lab 2 kali karena gini kata dokter, kalau misalnya tes lab terus kontrol terus minum vitamin, kalau misalnya 3 bulan gak hamil harus kontrol lagi terus vitamin lagi, tes lab lagi. Ternyata di bulan yang berikutnya itu alhamdulillah baru hamil, jadi nggak tes lab lagi. Cuman beda sama Mimi, langsung dapat rezeki.
dapat rezeki. Tapi kita nikahnya di tahun yang berbeda. Jadi kalau untuk umur ini yang lebih tua, dia ini masih bocil sebenarnya. Kan. Bocil. Tapi bocil udah punya anak. Kalau aku nih kan pakai baju juga hitam nggak bocil kelihatan. banget kali ini. Ya. Ini tahun berapa? 92. Jauh sih nih ya. Oke, aku yang bocil. Oke, next. Jadi aku mau nanya nih, kita samain. Di bulan pertama kita dapat vitaminnya apa aja? Jadi kalau kamu kemarin dapatnya vitamin apa? Pas tahu hamil. Kita ingat dulu ya. Folafit kayaknya. Yang folafit, terus ondan. Buat obat mual. Terus obat penguat apa nih? Obat penguat. Atau nanti mereknya taruh di deskripsi. Ya ada sama berarti aku kemarin juga karena kita di dokter yang sama, jadi Obat penguat. ada obat penguat dan obat penguatnya itu obatnya dari golongan yang paten ya. Jadi Asli paten banget. jadi Satu apa itu namanya? Satu keping atau satu iya apa? kalau dihitung dari bijian itu 1 butirnya itu harganya 30.000. Nanti kan bakalan aku tayangin obatnya itu apa aja ya di bulan pertama. Jadi kalau untuk bulan kedua Masih sama kayaknya nih bulan sama kedua. berarti ya ondan. Yang pertama kali kalau aku yang inget tuh ondan, folafit. Terus ya itu obat penguat tapi lupa merek. Tapi folafitnya itu yang ininya 4.000. Iya. Jadi Beda 4.000. sama yang pas promil tuh Pas dikasih folafit yang 1.000 ya, yang 1.000. Jadi teman-teman yang lagi udah hamil tapi belum pengen kontrol ke dokter, jadi nanti bisa contek dari video kita. Terus bulan kedua masih sama, bulan kedua masih tetap sama. bulan ketiga. Bulan ketiga aku ada tambahan nih, yang kalau bulan ketiga aku dikasih obat lambung kemarin karena aku muntahnya parah, muntah parah banget sampai nggak bisa masuk makanan. Jadi kemungkinan lambung aku tuh kata dokter apa ya, lecet atau gimana gitu, jadi kasih obat lambung. Nah itu aku di bulan ketiga masih tetap folafit, terus ondan, obat anti muntah. Nah diselingin tuh dari obat anti muntah dulu, kalau nggak salah baru minum obat asam lambung, udah tuh baru pelan-pelan makan. Tapi kalau keluar lagi ya gimana, udah usaha. Jadi mabok kemarin kalau pas umur 1 bulan 2 bulan, oke, kita kan beralih ke 3 bulan. Itu maboknya kamu Trimester pertama ini ya? semester pertama itu Parah banget. Kalau aku sih kalau aku kemarin mabuknya itu di jam 4 sore. Jadi kalau aku kemarin pas hamil trimester pertama di jam, pokoknya kalau udah menuju sore, yang namanya sore itu aku udah mulai kayak travel, kayak toilet. Beneran rasanya kayak travel ya, Mi? Iya, makan. Tapi alhamdulillahnya sekarang kita kan kebetulan rumah kita dekat gitu kan. Jadi kalau pas lagi hamil kemarin emang bener-bener bisa cerita. Aku tuh bisa makan, masih bisa makan pagi, siang aku makan yang banyak. Kalau dia habis makan, sampai nggak ada sebutir nasi pun bisa masuk. Akhirnya tuh nih aku ini kayak ngakalin gimana caranya makanan bisa masuk. Jadi nggak tahu ya, kalau orang lain lihat tuh kayak jijik gitu. Jadi air tak kasih sempet diinfus nggak sih? Sempet sekali. Jadi air tak kasih telur, didekuk-dekuk, dipanasin, tak kasih masako. Itu bisa masuk nih ke dalam. Padahal itu kalau bayangin sekarang buat kalian yang nggak tahu didekuk, itu adalah diaduk-aduk. Gitu. Nah terus kan 3 bulan ya kalau terus next keempat itu masih minum ondan atau enggak? Kalau masih nih kan 3 bulan tuh sempat yang drop banget kan, dari 67 kilo tuh nih turun 7 kilo aku yang trimester pertama. Jadi 67 kilo sebelum hamil. Pas hamil aku kan orang tipe-tipe yang gendut gitu. Waktu hamil sampai 3 bulan tuh turun sampai 60 kilo, turun 7 kilo sampai sini tuh hitam, terus sini tuh empot kayak gitu loh. Kan aku udah terbiasa gendut ya, terbiasa. Jadi terus ini yang 3 bulan sampai nggak bisa masuk makan tuh kan kena infus sekali.
waktu itu juga lagi COVID, jadi alhamdulillahnya bisa diinfus di rumah lah waktu itu karena aku nggak mau dibawa ke rumah sakit. Berarti di umur kehamilan Trimester usia pertama. 4 bulan itu masih minum obat itu Masih terus, bulan keempat masih. tapi ditambahin dengan obat yang lain ya. Berarti dia sempet aduh nggak adil ini. Jadi aku pas kontrol, kalau aku pas kontrol itu di usia 3 bulan menuju 4 itu kan aku ada kontrol lagi sama dokternya. Itu dibilang sama dokternya, ini obatnya kita ganti ya ibu ya. Jadi asam folat, ondan sama obat penguatnya tadi. Jadi kita lupa obat penguatnya apa. Nanti Nggak ada bakal foto ya Mia? nggak ada, lupa. Aku sih tahu sih, cuman lupa namanya. Ada sih fotonya, nanti kita pokoknya tayangin. Nah di usia 4 bulan kalau aku udah minum Folamilgenius sama Kal 95. Jadi setiap harinya itu satu butir. Tapi aku minumnya malam. Dan ketika misalkan ketika aku ngomong aku udah vitaminnya udah beda, si ibu marah, kok nggak adil sih. Jadi kalau dia bilangnya itu, Mbak Rere bisa kerja, Mbak Rere bisa kemana-mana, dan di usia 4 bulan udah nggak minum ondan lagi karena ondan itu Iya, ondan bukan yang ondan penguat. atau obat penguat itu karena harganya kalau kita buat 30 hari itu bisa sampai 800 Ya kalau 30 ribu ya. Iya 30.000 aja dikalikan 30 hari. Iya. Ya, Lumayan. tapi kalau beli banyak dapat diskon kok. Oke, jadi itu kalau aku jadi sangat-sangat kalau obat aku itu dari dokter yang sama, itu dari usia kehamilan 4 bulan sampai sekarang ini kan lagi menuju 7 bulan kan. Aku masih tetap minum yang sama dan alhamdulillahnya nggak ada keluhan sama sekali. Jadi kalau ibu yang satu ini banyak banget keluhannya. Jadi benar-benar beda antara hamil dia sampai hamil aku. Kalau misalnya kata orang Jawa tuh apa tadi ngomongnya? Priil. Dia tuh curang. curang kalau bahasa hamil. Indonesia curang. Sampai ada nggak Mi? Ingat nggak Mi waktu check up yang sebulan ini? Sebulan apa sebelumnya nih ya? Waktu aku, karena aku kan punya ini juga kemarin riwayat yang pendarahan itu loh Mi. Oh iya. Iya, jadi dia ceritanya kemarin itu ada kita kontrol, aku nemenin dia kan karena pokoknya dia ya. Nah, karena sebenarnya dia basicnya kemarin sebenarnya sebelum si Dedek Kai tadi lahir itu dia udah sempet 2 kali hamil tapi keguguran. Beda sama Mimi, emang udah fit, sehat kayak sehat gitu. Alhamdulillah gitu kan. Terus yang jadi aku dia yang banyak masalah. kalau aku plasentanya di sini, kata dokternya plasentanya ada di sini. Di tempat yang normal. Kalau dia tuh berada di depan, di depan. Jadi benar-benar itu. Aku itu bisa olahraga dan saya tidak bisa olahraga. Aku bisa makan seafood, bisa makan. Kalau di daerah sini ada yang namanya remis gitu. Dia nggak boleh banget makan itu. Boleh sih sebenarnya bisa sama dokter, tapi karena terlalu protektif itu Pak suami, jadi ya tahu sendiri kan suka Ya, namanya juga Pak suaminya juga sayang kan. Terus tahu Wanda kalau ngumpet untung si dedeknya udah lahir. Terus ini apa namanya, kalau aku masih aktivitas keseharian aku kan kayak masih jualan, masih kerja sana kesini, bahkan aku bisa nyetir sendiri. Kalau dia naik motor, sempet aku marahin sama suaminya gini, Mas, istrinya mah jangan dimanjain banget, pas lagi hamil gitu kan. Orang ngangkat air diceret, air segini itu nggak boleh. Jadi kalau aku alhamdulillah aku bersyukur banget ini si Dede ini pengertian banget sama aku ya. Jadi, ya itu Priil. Jadi itu kalau untuk pas obat pendarahan itu ada obatnya nggak? Nah itu yang paling kayak mana nih ya, bener-bener kayak ya fase hamil aku yang paling gimana banget. Jadi keseharian aku tuh sehari tuh nggak cukup sekali aku tuh muntahkan nih dari pagi sebelum sarapan. Kalau bangun tidur tuh udah pasti yang muntahnya, kalau orang hamil tuh pasti udah tau rasanya muntah kayak yang
keluar apa nih kuning-kuning tuh nih. Ya pahit. Asam lambung ya, Nah, asam ya, pokoknya lambungnya pahit keluar banget. kayak gitu yang Ya kalau pahit ibarat banget. kita naik mobil mabuk itu yang Keluar bener. bener-bener yang asam lambung keluar karena belum terisi apapun kan pagi-pagi itu udah itu keluar, sudah itu kan karena pendarahan aku nggak bisa ngangkat apapun, karena bener-bener nggak boleh ngangkat apapun, aktivitas apapun juga dikurangin banget karena aku cuma di rumah. Nah itu aku harus minum obat pembeku darah tapi juga pengencer darah. Oh iya lupa nih, aku tuh selama hamil dari 1 bulan sampai 9 bulan aku tuh minum pengencer darah. Nak baru masuk mau masuk 9 bulan baru nggak minum namanya ini apa tuh pengencer darah, apa yang namanya aspilet. Nah itu aspilet. Jadi kenapa aku tuh minum aspilet, karena emang riwayat aku pernah keguguran, kata dokter aku tuh ada pembekuan darah gitu loh. Gimana sih caranya biar tahu ada pembekuan darah apa enggak di badan si ibu? Jadi lihat aja kalau misalnya kita jatuh tersantuk kayak gitu, lihat biru apa enggak. Kalau kita gampang biru Oh jadi kan. Ya terus kalau gampang biru, nah itu katanya dokter tuh ada pembekuan darah. Jadi aku selama hamil harus minum pengencer darah karena iya. Dia di sini di daerah di sininya ini Biru. kemarin sempat ada biru kayak gigit kayak gigitan ular kecil banget kecil bukan gigitan ular. kayak apa sih? Iya kayak dicubit dipukul. setan. Ya kalau orang Jawa Kalau bilang orang Jawa cubit setan. gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya kita ada riwayat pembekuan darah, nanti kalau misalnya nggak minum pengencer darah itu si bayi dalam kandungan tuh nggak berkembang gitu loh. Kayak yang kasus sebelumnya kan aku BO. Nah nanti bikin episode baru lagi lah kalau Mimi mau ya. Oke lah kalau kita diundang lagi ya di rumahnya. Kalau Oke, enggak dia lagi siap. main ke rumah aku. Siap. Karena sekarang rumah dia begitu jauh, butuh perjalanan yang sangat Satu. ekstra. Iya ya, jalannya rusak ya dia. Oke, Kasihan siap. nanti Dede ya. Jadi Mimi tuh enak banget hamilnya, bisa kemana-kemana, kesini kesana ke situ lah. Aku ya, masih bisa. Ya pokoknya masih bisa enak banget sih beraktivitas. intinya. Alhamdulillah Mimi tuh sehat, lancar semuanya, nggak kayak aku. Karena setiap orang bener-bener beda-beda banget. Bener. Pokoknya jadi buat kalian yang memang masih belum dikaruniai Dede bayi, pokoknya mohon bersabar karena kita nggak ada yang tahu kapan rezeki itu datang gitu kan. Kalau aku itu 2,5 tahun karena LDRan, kalau dia sempat 2 tahun 2 tahun dan tapi ada 2 dedek yang Alhamdulillah udah sudah, sudah, ya gitu nggak apa-apa. kan. Alhamdulillah. Terus Jadi bener-bener apa ya nih ya, buat pejuang garis 2 itu semangat. Iya. Terus jangan saling menyalahkan antara pasangan. Mari kita kayak usaha bareng lah kayak gitu. iya karena Usaha ya bareng. namanya keluarga kan juga kita nggak tahu benar-benar masa iya pas pacaran dicek dulu kan yang cewek normal atau yang Nggak cowok mungkin normal lah. kan nggak mungkin juga gitu Nggak mungkin, kan. nggak boleh ngejudge kayak gitu Oh lah. ya ini aku Ada ada obatnya. obatnya lupa namanya ya tadi Apa ya tuh? Microgress jadi Microgress obatnya itu kan yang 100 mg Ini yang untuk penguat obat penguat iya kan kayaknya Iya. punya aku bukan ini deh. Mi. tapi warnanya beda yang aku warnanya kuning yang kamu putih. Nah ini yang punya aku Ultra Gestam. Oh punyamu ultra kan kalau aku kemarin Tapi obat- yang apa ya? Ya sama maksudnya ininya 200 juga 200 mg. iya ya sama kan Kalau ini kalau dia yang 100 gram kayak 100 mg gini kata dokter minumnya 2 sekali. Tapi aku ngambil yang 200 mg jadi minumnya 1 yang ya sama mungkin. Iya. Intinya. Oh ya kemarin kalau aku kemarin sempat ada pas bulan kan aku USG itu pertama kali 6 minggu. 6 minggu ya. karena ada dokter umumnya juga yang bilang sama aku kalau nanti aja kalau ke dokter langsung mau USG pas udah dedeknya ada detak Ya itu jantungnya gitu iya, kan 6 minggu udah kelihatan tuh kayak kacang kayak kacang. Kalau pas USG pas pertama itu kan sebelum USG itu kan aku WA dokternya kan ngasih tunjuk hasil dok ini gimana gitu kan ada samar-samar gitu kan belum pasti bu tapi tunggu 1 minggu lagi gitu kan. Oke 1 minggu lagi udah aku cek lagi ternyata memang benar-benar positif alhamdulillah. Terus karena dokter yang tadi nyaranin buat nanti usia kandungan 6 minggu 7 minggu baru ke dokter kandungan, aku ikutin saran dokternya biar
bisa ngedengerin detak jantungnya. Oh iya, udah ada detak jantungnya nih. Iya, kalau dia kemarin belum ya, karena Ya itu beda dia banget. positif, tahu positif langsung lari ke Gitu masih sama-sama loh Mi, karena kan aku chatting tuh sama dokter kalau misalnya ada keluhan apa-apa, bener-bener dokternya tuh ramah banget kayak gitu. Nah kapanpun dimanapun tuh kayaknya tuh selalu siap gitu loh. Iya. Terus aku chatting tuh waktu pas pertama kan Mi, itu Mi apa hasil apa nih Tes-nya itu masih samar-samar. Waktu kata dokternya gini waktu itu tuh, kalau misalnya samar-samar 2 hari telat aja silakan kesini ya Bu ya. Iya. Karena ya tau lah, karena aku kan punya riwayat seperti riwayatnya itu. beda-beda kan. Jadi pas kesana itu masih kelihatan pas USG itu transvaginal nih, bukan dari abdomen. Jadi abdomen itu maksudnya di perut, transvaginal melalui Dari vagina. vagina. Jadi lewat transvaginal ternyata masih kelihatan kayak bakal gitu loh nih, kayak masih penebalan rahim. Ya, rahimnya bulat gitu ya. Penebalan rahim, terus kayak ada titik kayak gitu bulat gitu kan, masih kayak gitu bener-bener. Kata dokter, Bu, ini ibu hamil, tapi saya nggak bilang ibu hamil 100% ya, kata dokternya. Jadi gimana dok? Jadi ibu ini kemungkinan hamilnya masih 70%. Gimana coba rasanya? Gitu kan? Dan dia pulang Jadi antara hamil dan hamil ya, Mbak? Dia pulang dari konsul dokter, Mbak, aku masih 70% hamil, jadi belum siap, belum senang ini bakalan hamil apa enggak. Kalau kemarin memang pas ke dokter, udah dikasih microgress tadi kan, dikasih microgress, terus setelah 6 minggu aku balik ke 6 minggu kehamilan aku kesana lagi. Tapi waktu aku USG itu sebenarnya ada kendala. Kendalanya itu ada waktu di USG, di kantongnya itu nanti aku bakalan tunjukin fotonya juga. Kalau buat teman-teman yang mau lihat juga ada di video aku sebelumnya, itu aku ada USG pertama. Jadi di situ ada di dinding rahimnya itu masih ada apa ya, kayak slot apa ya namanya, kosong. Ruang kosong. Ruang kosong. Jadi di atasnya itu jadi belum menutup rapat. Nah, jadi itu kemarin sama dokternya dibilang pokoknya kamu jangan stres, jangan capek. Jadi aku harus sering-sering bed rest terus kan. Terus, nah di situ obat microgress yang tadinya itu aku minum 1 kali itu aku kemarin disuruh sama dokter 2 kali, tapi enggak dari mulut. Jadi dari vagina. Jadi enggak dari vagina. Ya, jadi dari vagina kita cuci bersih tangan, terus dimasukin steril tangan dulu ya. Dimasukin jadi 2 kali. Kayaknya aku juga deh kemarin. Dia berarti ya sama, lupa kan? Lupa. Bener-bener kayak. Tapi kemarin karena aku kemarin juga pas ada acara di rumah, jadi aku memang konsul sama dokternya buat ini nanti bakalan sibuk dok, jadi akhir-akhir ini jadi langsung diamanin banget lah sama dokternya. Iya benar kan. Jadi ya Allah, terima kasih banget dokter Arifin udah bantu kita berdua. I love you dokter Arifin, mama. Kena marah istrinya. Oh iya, kena marah istri, maksudnya I love you sebagai dokter kami yang udah buat teman-teman lain, sebenarnya teman-temanku juga Iya. banyak banget yang konsul sama dokter itu. Pokoknya memberikan apa ya intinya ya? Memberikan keturunan bukan berarti menolong ya. bukan berarti dokter lainnya nggak bagus atau apa, enggak, semuanya itu dokter bagus, cuma kita tuh pasnya kebetulan kita emang cocoknya sama dokter dia. Arifin. Jadi ngomong trimester kedua. Ya, Tadi kalau pertama aku kan masih- kedua, udah ini aku udah hampir ketiga. Ya kayaknya sih semoga nggak ada keluhan ya Mia? nggak ada. Kepala semester sisi kepala juga udah di bawah. Si dedeknya Nggak dari terlilit tali pusat juga. alhamdulillah nggak Nah, tali itu kan pusat. Si emang dedeknya itu bener. terlilit tali pusat. Pas trimester kedua tuh nih ya, pas 5 bulan yang aku katanya pendarahan itu kan sudah terdetek tuh sama dia. Itu udah kelilit tali pusat, tapi cuman jadi waktu pas trimester 2 kalau Mimi alhamdulillah Mimi yang nggak ada masalah. Jadi kalau aku tuh pas trimester 2 tadi Lilit pusat dari tali pusat pertama tuh di sini, terus di sini loh. di lengan. Nggak tahu terlalu aktif lah kali ya. Iya. Terlalu aktif Kayak bayinya. pas sudah lahir bulat. bulat. Jadi
Dari tali pusat itu, terus plasenta aku ternyata di depan. Jadi bener-bener aktivitas terbatasi ya Mia. Lanjut kita trimester ketiga. Karena aku belum trimester ketiga, baik aku nanya sama dia. Jadi kemarin kalau pas trimester ketiga gimana sih? Obatnya masih sama. Trimester ketiga kira-kira masih minum Ondan sama Microgas atau obat Masih. penguat? Jadi aku tuh tipe hamil Jadi yang bayinya bayi mahal Bu ya. Obatnya mahal banget soalnya. aku tuh tipe yang mau bukan nikahnya lagi hamil tuh dari trimester pertama sampai aku pas trimester ketiga tuh kata orang tuh trimester yang paling males, terus paling enak tidur, terus paling enak makan. Aku nggak ngerasain itu Mi. Jadi aku tuh tetap makan yang biasa aja. Terus aku tuh ini loh Mi, tetap mutah gitu loh. Jadi kalau pagi-pagi kalau sarapannya nggak bener mesti mutah. Bener nggak bener lah pokoknya tetap mutah. Jadi selama trimester ketiga itu udah ngep, tidur serba salah kayak gitu kan. Terus ternyata waktu di USG kita kan sering ngajak ngobrol tuh anak kita, biar ayo dek lepasin dek lilitan tali pusatnya dek, nanti beliin mainan kalau udah di luar kayak gitu kan. Katanya distimulasi, tahu katanya distimulasi kayak gitu biar anaknya ini kan apa tuh ngelepasin lilitan. Ternyata waktu di USG cuma dilepasin yang di sini doang dong, yang di leher enggak dong. Dan akhirnya jadi sama dokter, dok gimana ini dok, kok kayak gini terus kasusnya. Ibu selama satu lagi itu Mimi kan bisa olahraga tuh selama hamil. Aku nggak bisa nih karena plasenta di depan. Kan jadi plasenta di depan itu kayak rawan pendarahan. Jadi ini ya kan kalau ibu-ibu hamil di trimester ketiga itu lebih sering jalan kaki. Kalau aku Jadi nggak boleh. Jadi ibu hamil, Nggak boleh. jadi Umi ini tipikal ibu hamil yang Resek. Nggak malas. boleh semuanya. Kalau Asli. aku Nggak boleh jalan, katanya jalan. iya kan disaranin buat kalau udah 3 bulan trimester ketiga itu sering jalan kaki pagi-pagi. Itu aku nggak bisa nih, kata dokter. Kalau misalnya ibu jalan kaki nanti maksudnya cepet kena pendarahan lagi kayak gitu. Jadi bener-bener pemalas. Aku tuh tipe pemalas, pemabuk apa lagi? Pemahal. Mahal. Pengomel. Sebenarnya dia pengomel. Suaminya diomelin terus karena main game. Nah, terus itu sama dokter pilih jalan terbaik. Dok, gimana nih dok? Lahiran pasti kan semua ibu itu pengen lahiran normal ya nih. Nggak bisa memungkirin lah ya. Normal juga sih. Amin ya Allah. Kalau dia sesar. Jadi waktu pas trimester ketiga itu mulai konsul tuh rembukan sama dokter, gimana nih dok baiknya gitu. Terus kata dokter, sebenarnya dokter tuh ngeyakinin aku sih, bilang gini, kalau ibu mau coba ini normal nggak apa-apa, silahkan, masih ada kemungkinan ibu tuh bisa normal. Tapi itu resiko pendarahan satu, terus yang kedua karena tali pusat, jadi itu kayak bayangin aja kayak kepala kura-kura itu loh. Jadi kepala kura-kura itu kan kadang bisa keluar masuk gitu. Nah, kadang Tinggi suara. oh iya, jadi kalau misalnya kayak itu kalau nggak bisa, aku tuh jadi enek gitu. Jadi merah, jadi ngerasa perutnya besar gitu kan. Ini soalnya kemarin dokternya juga bilang sama aku, iya dok, pas aku USG terakhir kemarin usia 25 minggu, kalau misalkan ada lilitan tali pusat satu pun masih bisa sebenarnya. Masih bisa sebenarnya untuk normal. Lahiran normal, cuman karena kamu kemarin ada pendarahan ya, jadi emang takut kayak resikonya takut lebih ya. tinggi gitu loh. Terus ya takut nanti suaminya kan jadi benar-benar kata dokter, nggak apa-apa kalau ibu mau, terus dibilangin kan ibu mau lahiran di mana. Kalau ibu mau lahiran di bidan, nggak apa-apa gitu, saranin ibu suntik tete. Itu kemarin ini suntik tete kan. Iya, buat Dan yang belum katanya, nonton video suntik tete aku, silahkan searching sendiri ya. suntik tete tuh, Sayangnya tidak ada video menangis saya di kala malam hari. suntik tete tuh rasanya masya Allah banget. Aku ngerasainnya waktu sebelum nikah sini. Kalau emang waktu pas hamil, Iya. jadi waktu konsul ke dokter bilang gini, kalau ibu mau lahiran di rumah sakit, insya Allah nggak suntik tete nggak apa-apa. Katanya kan alat-alat di rumah sakit ya lebih Steril memadai, ya, terus steril juga lebih kan. steril kayak gitu. Tapi takutnya kalau di bidan yang menolong, maksudnya di apalagi kalau takutnya ya kurang memadai lah alat-alatnya gitu. Nah, Ya sebenarnya nggak semua tempat itu sebenarnya ya, sama gitu kan, cuman kita nggak ngecek kadang juga tempat gini. kotor atau enggak sih ya. karena juga pada intinya itu semua orang akan bilang
ketika punya anak pertama pengen semua yang itu terbaik. bener-bener semuanya terbaik ya, bukan berarti nanti anak keduanya itu Nggak dikasih apa-apa, dikasih nggak yang terbaik, sisa-sisa akan bukan. tetapi ada satu spesialnya Iya, kita berobatnya beneran. di dokter itu soal administrasi. Kita berdua pakai BPJS. Tapi yang pas kalau kan nggak Mi? enggak. Jadi kalau USG, jadi kita Gratis. USG dari pertama sampai terakhir itu gratis. Sampai ada USG sama satu foto yang bikin Mimi apa tuh bertanya-tanya, itu sampai berapa kali? Dia fotonya USG. banyak banget. Kalau aku memang bener-bener 1 bulan 1 kali, 1 bulan 1 kali. Kalau aku nggak ada kendala, aku nggak ada kesana gitu kan. Kalau aku Kalau sering dia ada kendala, kadang 2 minggu sekali. fotonya USG banyak banget. Tapi kalau pokoknya semua obat, kalau obat kita tebus bayar. Kalau untuk konsultasi sama dokter itu ditanggung sama BPJS. Jadi terima kasih BPJS. Dan terima kasih juga BPJS itu. Terus lanjut lagi ya Mia. Jadi kata dokter tadi, betul tadi sampai mana nih? Oh sampai konsul bilang gimana dok baiknya? Oh lahiran tadi ya. Iya, terus mau pilih di mana kok di bidan tadi kan Tete. Tapi terus kata Pak suami bilang, "Di sinilah dok," katanya sama dokter aja gitu loh. Saking kayak suami itu udah jatuh cinta juga lah sama dokter itu, percaya sama dokter itu kayak gitu. Normal maksudnya. Pengen yang terbaik buat istrinya gitu loh. Terus akhirnya udahlah sama dokter aja lah dok, gimana dok? Jadi tadinya disaranin sama dokter gini, nanti kalau ibu mau normal, kalau misalnya rasa apa nih namanya? Oh ini rasa kontraksi ya. Ya. Kalau ada kontraksi. Kalau ada kontraksi 1 jam itu berapa kali kayak gitu, nggak usah ke sana katanya. Tapi kalau misalnya 15 menit sekali kontraksi, 15 menit kontraksi kalau nggak salah itu ya, nanti boleh di komen lah kalau misalnya aku punya salah itu ya, salah kata ya. Jadi ini pelajaran juga buat aku. Ya Kalau benar. 15 menit sekali berarti Kontraksi. harus kontraksi, Ya, harus cepet-cepet ke dokter. ke dokter ya. Itu udah mulai bukaan biasanya gitu. Aku juga nggak ngerasain kontraksi masalahnya Ya Mi. karena kamu sesar. Iya, ada sih Anaknya kontraksi. diangkat bu. Anaknya Nah, diangkat. mahal. Mahal. Dedek Kai. Ya Allah mahal sekali ya nak ya. Jadi beneran kata suami gini, dok kayaknya nggak mau ngambil resiko lah, sesar aja. Jadi aku tuh bener-bener lahiran sesar yang terencana. Bener-bener aku sama suami tuh udah udah ambil jalan lah kayak gini, pokoknya insya Allah yang terbaik kayak gitu. Jadi bener-bener nggak ngedengerin omongan tetangga kanan kiri, nggak ngomongin siapa-siapa, pokoknya ini jalan yang terbaik bagi kami kayak gitu, karena kami nggak mau ambil resiko. Jadi kata dokter, oke, kalau ibu sama bapak mau lahiran sesar, ini kan sudah masuk waktu itu berapa ya, 37 atau 36 minggu kayak gitu loh. Nah, Jadi bisa pilih tanggal. request tanggal. Iya, pilih tanggal kayaknya 37 deh kayaknya waktu itu. Nah, ini ibu mau pilih tanggal berapa? Waktu itu sebenarnya aku pengen tanggal 20 Mi, cuman belum pas ininya, hitungannya belum masuk 38 minggu. Kan 20 Oktober 2020 keren kan Mi. Terus Sangat cantik ya. iya, terus kata dokternya, tapi belum cukup ini bu, katanya. Coba kalau tanggal 30, nah ini tanggal 30 udah pas nih katanya. Kalau tanggal 30 bagus juga kok, aku mau maju lagi. Sebenarnya HPL-nya juga cantik nih, 11. Tanggal 11 bulan 11. Tapi 2020, kalau 2021 bagus ya nih. Iya 2021 nggak apa-apa. Terus akhirnya ya udahlah ngambil tanggal 30, tapi kata dokter kalau misalnya sebelum tanggal 30 ada kontraksi, ngerasain kontraksi, nggak apa-apa buru-buru ke dokter gitu kan. Nah sebelum itu karena kita lagi pandemi corona, ya itu di tes apa nih? Tes COVID. Tes COVID Iya, tes COVID. Di apa nih? Di rapid test. Iya di rapid. Di Jadi rapid. ya selama pandemi untuk ibu-ibu hamil itu benar-benar terjaga. Bener-bener terjaga, kesehatannya harus dijaga baik-baik, nggak usah banyak keluyuran. Walaupun Tuh, kita Mimi, keluyuran. walaupun kita keluyuran tetap Gimana steril supaya dia tetap hand sanitizer walaupun ini ngobrol berdua nggak ada pakai masker sebenarnya karena nanti takutnya nggak kedengeran. Bener, tapi tetap kok Mia kita pakai protokol Ya kesehatan. pakai ini dijaga kok 1 senti. 1 bulan. Insya Allah enggak ya, insya Allah Enggak sehat sih, aman nih. sih. Oke, sebenarnya banyak banget yang waktu itu sebenarnya kalau mau diobrolin banyak Ya. banget. Saya udah cerita, sampai tapi 9 bulan kok ceritanya tadi. udah sampai 9 bulan. Jadi buat teman-teman yang lainnya yang kira-kira ada pertanyaan silahkan komen, nanti kalau kita pas memang
banyak yang komen, kita bakalan bikin video. Kenapa? Mau tanya-tanya soal profil kita boleh. Ya, tanya profilnya itu. Pokoknya buat kalian Pengalaman juga boleh. Pengalamannya apa, obatnya bener. Terus gimana dia keguguran. Nanti kita bakalan bikin videonya lagi. Tapi kalau ada yang komen Dan subscribe. tetap ya, like, comment, share. Doain juga uminya nih biar ada video untuk Kaya nanti ya. Ya, karena suaminya malas nih. Biar nanti aku sendiri yang edit ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah kalau aku bikin video ini selalu suami aku mendukung. Jadi video apapun pasti dia yang edit. Kalau udah aku bilang edit. Oke ya Mi ya. Semoga suami aku mau edit. Ya. Oke, cukup sekian sharing-sharing ya hari ini ya, antara beda aku sama Bumil dia. dan Busuy, walaupun di dokter yang sama ya, nggak tahu ngomongnya belepotan banget ini, aku kadang sudah kegerahan banget. So buat kalian yang suka sama video aku, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Buat teman-teman, nantikan video aku selanjutnya, dan dadah.